Di balik setiap sudut gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk teror yang tak terduga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang akan menghantui pikiranmu. Di tempat ini, suara-suara bisikan akan menjadi teman tidurmu. Selamat datang di Story Horor. Sebelum ke ceritanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Kali ini saya akan menceritakan rumah angker di pedesaan. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan, ada sebuah rumah tua yang terkenal angker. Banyak orang bilang bahwa rumah itu dihuni oleh kuntilanak yang suka mengganggu anak-anak kecil. Rumah tua itu berdiri dengan bangunannya yang sudah tua dan rusak, dengan jendela-jendela yang pecah dan pintu yang selalu terbuka. Suatu hari, seorang anak kecil bernama Rina bermain di sekitar rumah tua itu. Dia suka bermain di sekitar rumah itu karena ada banyak bunga liar yang tumbuh di sekitarnya. Tiba-tiba, dia mendengar suara anak kecil menangis. Rina penasaran dan mendekati sumber suara itu. Ketika dia melihat ke dalam rumah tua, dia melihat seorang anak kecil, perempuan dengan rambut panjang dan mata hitam besar. Anak kecil itu menangis dan meminta tolong kepada Rina. Rina merasa kasihan dan mencoba membantu anak kecil itu. Dia memanggil anak kecil itu dengan nama Adik. Adik itu meminta Rina untuk membantunya mencari ibunya. Rina setuju dan mereka berdua mencari di sekitar rumah tua itu. Namun, semakin mereka mencari, semakin Rina merasa tidak enak. Adik itu terus menangis dan meminta tolong, tapi Rina tidak bisa menemukan ibunya. Tiba-tiba, adik itu berubah menjadi kuntilanak yang menakutkan. Matanya menjadi merah dan rambutnya berdiri tegak. Rina berlari ketakutan dan tidak berhenti sampai dia tiba di rumahnya. Tapi, ketika dia melihat ke belakang, dia melihat adik itu mengejarnya. Rina berlari lebih cepat, tapi adik itu semakin dekat. Rina bisa merasakan napas adik itu di lehernya. Tiba-tiba, Rina terjatuh dan adik itu menempelkan wajahnya ke wajah Rina. Rina merasa kedinginan dan tidak bisa bergerak. Ketika Rina sadar, dia berada di rumah tua itu lagi. Adik itu berada di sebelahnya, tapi kali ini, adik itu tidak menakutkan. Adik itu hanya menatap Rina dengan mata hitam besar. Rina mencoba berbicara dengan adik itu, tapi adik itu tidak menjawab. Rina lalu menyadari bahwa adik itu tidak mencari ibunya, tapi mencari korban. Rina merasa takut dan mencoba melarikan diri lagi. Tapi, kali ini, adik itu tidak mengejarnya. Adik itu hanya menatap Rina dengan mata hitam besar. Dan Rina merasa dirinya semakin lemah. Sejak itu, Rina tidak pernah terlihat lagi di desa itu. Beberapa orang bilang bahwa Rina menjadi korban adik itu. Dan adik itu masih gentayangan di rumah tua itu, mencari korban berikutnya.